Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam anbiya'il wa mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya pendamping dari guru TPA Al-Jannah Masjid Sholihin dalam Sawit Gantiwano Klaten sedikit ingin bercerita kepada teman-teman semua, kepada santriwan-santriwati semua. Sebuah cerita tentang pesan Rasulullah dan rasa kasih sayang Rasulullah kepada kita umatnya hingga detik ini, sehingga kita masih bertemu walaupun secara virtual untuk bisa berbagi, ikut berpartisipasi dalam Gebiar Batko ini. Segala puji bagi Allah, hanya miliknya lah segala puji dan syukur itu. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur? Hingga detik ini Rasulullah memberikan kasih sayangnya, pesannya. Maka mulai dari cerita ini adalah tentang Rasulullah yang memberikan kasih sayangnya kepada umatnya tentang detik ini. Dimulai dari Haji Wada. Setelah menjalankan Haji Wada, beliau menderita sakit. Saat itulah beliau ditemani di kamar oleh putrinya. Dan tak lama terdengarlah pintu diketuk. Assalamualaikum. Maka Rasulullah pun memerintahkan putrinya untuk membuka pintu. Wahai Fatimah, bukakanlah pintu untuk tamu kita. Baik ya ayahanda Rasulullah. Maka Fatimah pun berjalan ke pintu dan membukakan pintu. Dan Fatimah pun kemudian kembali kepada Rasulullah dan bertanya Rasulullah, "Hai Fatimah, siapakah tamunya?" "Oh ayahanda, aku tidak mengenal dan tidak pernah melihatnya." Maka Rasulullah seketika itu sudah merasa bahwa yang datang adalah malaikat Israel. Dan beliau pun mempersalahkan untuk masuk. "Fatimah, suruhlah masuk beliau." "Baik ayahanda." Maka masuklah malaikat Israel. Dan Israel pun selalu menyapa Rasulullah. "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam malaikat Israel. Kabar apa yang engkau bawa? Apakah engkau disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawaku saat ini?" "Aku pun telah siap sesungguhnya." Dan Fatimah mendengar itu, hatinya sangat sedih dan rasanya sangat kehilangan oleh ayahandanya, walaupun beliau belum dicabut nyawanya oleh Israel. Namun hati Fatimah sangat merasa teriris kehilangan sosok yang sangat dikagumi, sosok menjadi teladan bagi umatnya ini. Ketika itu Rasulullah melihat rasa kasihan pada Fatimah, maka beliau pun berpesan, "Hei Fatimah putriku, janganlah engkau bersedih hati seperti itu, karena sesungguhnya engkaulah orang pertama kali yang akan menemuiku setelah kematianku ini di surga nanti. Engkaulah orang yang pertama kali akan bersamaku." Mendengar Rasulullah berkata seperti itu, maka Fatimah hatinya kembali menjadi tenang. Dan dia pun bisa kembali bersama Israel mendampingi Rasulullah. Dan saat itu Israel pun lalu bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau sudah siap? Aku akan mencabut nyawamu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ummati ya Jibril, bagaimana nanti sepeninggalku? Umatku bagaimana? Aku khawatir ya Rasulullah. Aku takut. Bagaimana nanti umatku berpecah belah? Ataukah saling mengadu domba? Ataukah mereka akan murtad? "Oh ya Rasulullah, ada kabar baiknya. Ada kabar baik ya Rasulullah. Setelah engkaulah nabi pertama yang akan masuk surga. Dan umatmu pun akan masuk surga sepertimu pertama kali, sebelum umat-umat yang lain." Maka mendengar kata Jibril, Nabi Muhammad pun hatinya kembali tenang. Menjadi tenang dan tenang sehingga Rasulullah pun kembali berbaring dengan tenangnya. "Hai Israel, kenapa engkau datang sendirian? Biasanya Jibril selalu menemanimu." "Tidak wahai Rasulullah,
Jibril sedang berada di langit yang pertama. Jibril tidak sanggup melihat wajahmu ya Rasulullah, menghadapi engkau sakaratul maut. Jibril tidak sanggup ya Rasulullah, maka aku datang sendirian. Hingga saat inilah Rasulullah begitu dalam kata-kata yang beliau sampaikan atas rasa kekhawatiran itu kepada umatnya. Begitu dalam makna dan luas kata-kata umati, umati, umati ya Israel. Umatku, umatku, umatku. Bagaimana nanti sepeninggalku itu? Maka untuk itu marilah kita wujudkan, kita balas rasa sayang Rasulullah kepada hambanya ini, kepada umat-umatnya di seluruh di muka bumi ini. Kita salah satunya, kita sebagian dari mereka. Mari kita berbuat, mari kita jalankan sunnah Rasulullah SAW. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jalankan. Kita senantiasa bertalawul ilmi, memperdalam ilmu, bagaimana mencari ridha Allah hingga bisa kita nanti diterima di sisi Allah bersama-sama. Bersama-sama umat muslim, bersama-sama bisa bertemu, bertatap muka dengan Rasulullah. Bimbingan yang membimbing kita di jalan yang lurus, jalan yang benar, sehingga kita menjadi umat muslim yang beliau rindukan, yang menjalankan sunnah-sunnahnya hingga detik ini. Mudah-mudahan rasa sayang Rasulullah yang walau hanya kata umati, 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 terdapat rasa sayang yang sangat tulus, yang luar biasa pada diri Rasulullah. Khawatir bagaimana sepeninggal beliau nanti. Maka setelah sepeninggal beliau, kita wajib menjalankan perintah beliau menurut ajaran-ajaran beliau dan perintah Allah. Dan insya Allah, mari teman-temanku semua di Batko, di TPA, mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi saya pribadi dan saudara-saudara untuk menjalankan perintah Rasulullah SAW. Demikianlah cerita sedikit ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.